Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Bu Wahyu akan memberikan kalian materi tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan dahulu. Daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Ayo lakukan wawancara singkat tentang masa balita dengan teman sebelahmu. Di sini Bu Wahyu memberikan kalian contoh wawancara saat balita, yaitu Doni sama Dani. Di situ anak-anak bisa membaca. Ditunggu Bu Wahyu 5 menit untuk membaca contoh wawancara tersebut. Oke, sudah ya. Untuk selanjutnya, gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Di situ sudah dicontohkan contoh gerak kepala, yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Yang pertama itu gerakan menoleh, yang tengah gerakan mengangguk, dan yang ketiga gerakan menggeleng. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Itu dicontohkan yang pertama gerakan melambai, yang kedua gerakan merentang, dan yang ketiga gerakan mengangkat. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Gerakan mengangkat kaki. Yang kedua, gerakan meloncat. Dan yang ketiga, gerakan melangkah. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Yang ketiga, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar.
Jumlahkan mulai dari angka yang tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada contoh 2156 ditambah 1227. Penyelesaiannya tadi sudah dijelaskan. Kalau penjumlahan yang dihitung pertama dari yang paling belakang, satuan. Diamati anak-anak untuk contoh yang sudah ditampilkan Bu Wahyu. Satuannya ada angka 6 dan 7. 6 dan 7, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ditulis yang paling belakang 3 dan satunya di tempat puluhan, disimpan di tempat puluhan. Untuk yang penyimpanannya, simpanan ditambah puluhan sama dengan simpanannya tadi 1 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya 8. Ratusannya ada angka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ribuannya ada angka 2 sama 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 2156 ditambah 1227 sama dengan 3383. Di situ ada contoh penjumlahan. Ada 4399 ditambah 3706. Yang dihitung yang satuan, yang paling belakang. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Yang ditulis angka 5, kemudian disimpan 1. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Yang ditulis angka berapa? Benar, 0. Disimpan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Di situ 1 disimpan 1. 4 tambah 1, 5. Tambah 3 sama dengan 8. Untuk tugas pembelajaran 1, ayo berlatih halaman 30 dan mengerjakan keterampilan kinerja praktik halaman 30. Anak-anak mewawancarai orang tua dan menanyakan hal-hal yang sudah dituliskan di buku tema halaman 30 tersebut. Dan yang terakhir, ayo berlatih halaman 33. Sekarang pembelajaran 2. Menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Di situ ada manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga,
saling membantu jika mengalami kesulitan, dan yang terakhir, mencegah terjadinya perselisihan. Untuk tugas pembelajaran 2, ayo berlatih di halaman 34 dan ayo berlatih di halaman 36. Itu tadi yang bisa disampaikan Bu Wahyu. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nanti anak-anak tugasnya dikerjakan, kemudian difoto, dikirim di grup WA masing-masing. Itu saja yang bisa disampaikan Bu Wahyu. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.